kembali dengan Kak Selfie. Di video ini, kakak ingin mengajak kalian untuk belajar tentang efek rumah kaca dan global warming. Apa sih hubungan antara efek rumah kaca dan global warming? Ayo, kita cari jawabannya. Bumi kita dilindungi oleh selimut bumi yang disebut atmosfer. Atmosfer berfungsi melindungi bumi dari sinar radiasi ultraviolet matahari dan benturan benda-benda langit. Di dalam atmosfer terdapat banyak gas-gas. Salah satunya adalah kelompok gas-gas rumah kaca. Gas-gas rumah kaca yang ada di atmosfer akan mengakibatkan terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu sendiri adalah naiknya suhu bumi karena komposisi dan keadaan atmosfer. Efek rumah kaca pertama kali dikemukakan oleh fisikawan Prancis yang bernama Joseph Fourier tahun 1824. Efek rumah kaca dapat menyebabkan dampak negatif dan dampak positif. Apabila gas-gas rumah kaca di atmosfer memiliki jumlah normal, maka efek rumah kaca yang terjadi adalah bumi menjadi hangat, sehingga dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Sedangkan apabila gas-gas rumah kaca meningkat atau berlebihan, maka dapat menyebabkan bumi menjadi panas dan memicu terjadinya pemanasan global. Dari yang baru saja saya jelaskan, maka pemanasan global atau global warming memiliki arti naiknya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan yang diakibatkan meningkatnya kadar gas-gas rumah kaca yang menyelimuti bumi, sehingga bumi menjadi panas. Gas-gas rumah kaca apa saja yang ada di atmosfer sehingga menyebabkan naiknya suhu bumi? Gas yang pertama adalah karbon dioksida. Karbon dioksida berasal dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, perusakan dan penggundulan hutan juga dapat meningkatkan karbon dioksida di dalam atmosfer. Karbon dioksida merupakan penyumbang terbesar gas-gas rumah kaca di atmosfer. Kedua adalah gas H2O. Sebagian besar bumi kita terdiri dari air, sehingga jumlah uap air dalam atmosfer berada di luar kendali manusia dan dipengaruhi oleh suhu global. Yang ketiga adalah gas metana atau CH4. CH4 merupakan gas rumah kaca yang terdapat secara alami. Tetapi dengan meningkatnya kegiatan manusia, yaitu jumlah ternak, sapi, kerbau, dan hewan ternak yang lainnya, sehingga menyebabkan gas metana meningkat. Selain itu, gas metana juga banyak dihasilkan dari tempat-tempat pembuangan sampah. Yang keempat adalah gas CFC. Gas CFC banyak digunakan sebagai bahan bakar pengembang busa, pendingin itu lemari es dan AC, serta bahan penyemprot yaitu hairspray dan parfum. CFC dapat merusak lapisan ozon dan dapat mengakibatkan lapisan ozon semakin menipis. Kemudian yang berikutnya adalah gas O3 atau ozon. Ozon merupakan gas rumah kaca yang terdapat secara alami di atmosfer. Di troposfer, ozon merupakan zat tercemar, hasil sampingan yang berbentuk ketika sinar matahari bereaksi dengan gas buang kendaraan bermotor.
Sehingga ozon yang terdapat pada troposfer sangat berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup. Tetapi ozon yang terdapat pada stratosfer berfungsi membantu melindungi bumi dari sinar matahari. Bagaimanakah mekanisme terjadinya efek rumah kaca? Energi matahari masuk ke dalam atmosfer dalam bentuk gelombang pendek dan langsung menuju ke permukaan bumi. Sebagian besar radiasi diserap oleh permukaan bumi dan berfungsi untuk menghangatkan bumi. Sedangkan sebagian lagi dipantulkan kembali ke atmosfer dalam bentuk sinar radiasi inframerah. Beberapa radiasi inframerah melewati atmosfer dan beberapa diserap dan dipancarkan kembali ke semua arah oleh molekul gas rumah kaca. Apabila proses ini terjadi secara terus-menerus, maka suhu bumi akan meningkat dan terjadilah global warming. Bagaimana adik-adik? Apakah materi yang sudah kakak sampaikan dapat kalian pahami dengan baik? Perlu yang kakak ingatkan sekali lagi bahwa pada dasarnya efek rumah kaca sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup yang ada di bumi. Kenapa? Karena tanpa adanya efek rumah kaca, bumi kita menjadi sangat dingin sehingga tidak dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Loh, kenapa seperti itu? Karena tidak adanya lapisan yang dapat mengisolasi panas matahari. Sedangkan kerugiannya, apabila terjadinya efek rumah kaca dengan banyaknya gas-gas rumah kaca di atmosfer, maka suhu bumi akan semakin meningkat, serta memicu terjadinya pemanasan global atau global warming. Kakak ingin mengajak kalian untuk mengurangi gas-gas rumah kaca dengan cara-cara yang sederhana. Cara pertama, kita membiasakan diri untuk berjalan kaki atau bersepeda, sehingga kita mengurangi asap-asap kendaraan seperti kendaraan bermotor. Yang kedua adalah melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Dengan cara tersebut, maka gas-gas CO2 yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas manusia akan diserap oleh pohon-pohon untuk melakukan fotosintesis. Semakin banyak pohon yang ada, maka semakin banyak juga CO2 yang diserap. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.